Skor dicabut, sidang kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tadi pertanyaan dari penuntut umum. Dilanjutkan, Pak. Kami lanjutkan sedikit, Yang Mulia. Ya. Kepada saksi Puji, berapa kali Pak Menteri menggunakan anggaran bakti untuk ke luar negeri? Siap. Untuk tahun 2021 dari data kami tidak ada. Untuk 2022? Untuk 2022 ada 3 kali di bulan Oktober, Mei, dan Juni. Untuk bulan Juni kemana? Bulan Juni ke Davos, Swiss. Di mana itu? Di Swiss. Swiss. Berapa anggaran yang digunakan oleh Pak Menteri? Pak Menteri 301, 265, 470. 201 juta sekian. Iya, 301 juta. 301 juta sekian. Ya, betul. Untuk yang kedua tadi di bulan apa? Yang kedua di bulan Mei Ke mana itu? ke Paris. Berapa anggaran yang digunakan? 326 juta 217 sekian. Kemudian untuk yang ketiga? Untuk yang ketiga ke USA. Berapa anggaran yang digunakan? Di bulan Oktober untuk Pak Menteri 284 juta sekian. Oke, terima kasih. Kepada saksi Puji untuk selanjutnya, untuk anggaran bakti yang digunakan untuk HUDEF UI berapa yang dikeluarkan? HUDEF UI untuk 2020 itu dari Pagu, sebentar, ada 3 kali pembayaran itu 493 2,8an. Total 2,8 atau 2, berapa ya, saya hitung dulu ya. perinciannya bagaimana? Boleh saya Ya. sampaikan. Untuk yang tahun 2020 yang pertama itu tanggal SPM saya tanggal 27 Oktober sebesar 496.303.500. Ya, selanjutnya. Untuk yang di tahun yang sama di 28 Desember 2020 1.302.204 sekian. 1,3 maksudnya? Iya, miliar. betul. Ya. Kemudian selanjutnya 695.656 sekian. Itu neto SP2D ya, brutonya SP2D saya ya. Yang 6 sekian itu di tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Ya. 3 kali di tahun 2020. Maksudnya yang kedua itu terminnya aja, Pak. Itu Termin, tadi kan ya? termin, iya. Kemudian di tahun 2021? Tahun 2021 ada 1 kali di bulan SPM saya bulan Desember itu 490 sekian. 490 sekian. Di 2022? Tidak ada. Tidak ada. Total berapa yang digunakan untuk UDEF UI? SPM saya Ya. bruto ya. Ya. 2,984. 2,984 miliar. Ya, betul. Dilanjutkan yang Kemudian silakan. terkait lanjut. pajak kami perlu sampaikan? Cukup, enggak? Cukup. Baik, terima kasih. Saya lanjut, Saudara Saksi Puji. Baik. Saudara sebagai pejabat penandatanganan SPM, Surat Perintah Membayar, di Bakti itu sendiri untuk seluruh kegiatan biasanya menggunakan dana dari sumber apa? Di Bakti ada 3 sumber dana, Iya. RM, PNBP, dan dana PLU. Dan apa? Dana RM, PNBP, non PLU. Oh, PNBP non BLU dan PNBP BLU sendiri. Berarti PNBP dari Bakti itu sendiri. Iya, betul. Oke. Untuk kemarin kita dapat fakta dari Biro Cana bahwa sumber penggunaan dana BTS ini dari 3. 1 katanya dari rupiah murni, yang 1 dari BLU, PNBP BLU, dan yang 1 dari PNBP non BLU. Coba saudara rincikan apa maksudnya dia dalam
pekerjaan ini menggunakan tiga sumber anggaran tersebut? Baik, kami menjelaskan. Yang bersumber dana RM dan PNBP non PLU itu adalah sumber dana tersebut berasal dari pendapatan dari pendapatan KL itu yang KL dalam hal ini Kementerian Kominfo. Iya, Kominfo dari pendapatan PNBP dari Kementerian Kominfo. Betul. Oke, terus kemudian kalau itu digunakan untuk untuk yang digunakan untuk BTS, untuk bangun BTS. bangunan BTS. Terus Kemudian dan pendukungnya ya, ada pendukungnya juga. pendukungnya apa itu? Pendukungnya kami straight belanja jasa saja ya, bisa saja perjalanan gitu ya. Itu sekitar 401 M. 400. Kalau kajian HUDEF UI itu pakai sumber anggaran dari mana? Pakai anggaran PNBP non PLU. PNBP BLU. PNBP dari BLU. BLU Bakti. Betul. Nah, berarti kan untuk bangun tadi ada dua sumber anggaran, rupiah murni Ya. dan PNBP non BLU dalam hal ini Kementerian Kominfo. Ya. Nah, apakah saudara tahu kalau pakai anggaran dari kementerian untuk proyek BTS ini, apakah ini penugasan dari Kementerian Kominfo kepada Bakti? Tahu tidak, saudara? Tahu saya penugasan. Penugasan dari Kementerian Kominfo ditugaskan kepada Bakti untuk membangun BTS. Iya. Oke. Saudara saksi, saya pindah ke ketentuan Perpres. Dalam pasal 353 Perpres 1618, saudara sebagai pejabat penandatanganan SPM, dalam pasal 53 ayat 3 dikatakan, dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Subkon, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada Subkon sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Pertanyaan saya, pada saat saudara memproses permintaan pembayaran dari penyedia, sesuai dengan ketentuan pasal ini harus dilampirkan bukti PO atau pembayaran dari penyedia kepada Subkon. Fakta kemarin kita dapat bahwa pelaksanaan pekerjaan ini ada Subkon. Nah, apakah permintaan pembayaran dari penyedia yang kemudian Anda proses dilampirkan bukti pembayaran penyedia, PO pembayaran penyedia kepada Subkon? Tidak ada yang Tidak ada. JPU. Ya. Kenapa tidak ada? Itu menurut saya adalah Jangan menurut saudara, ini secara limitatif Iya. di peraturan ini sudah harus melampirkan bukti pembayaran kepada Subkon. Fakta kita dapat kemarin terdapat penggunaan Subkon yang begitu banyak. ya. Kalau saya baca di kontrak, Iya. ya, itu harga kontrak itu adalah lumsum per konfigurasi per lokasi. Jadi lumsum itu menurut di kontrak itu adalah dan Bakti berkontraknya dengan konsorsium bukan dengan Subkon. Betul, Bakti berkontrak dengan penyedia atau konsorsium dan kemudian atas pekerjaan ini disubkonkan. Ya. Nah, ketentuan pasal ini meminta supaya Subkon itu, bukti pembayaran ke Subkon harus dilampirkan. Ini gunanya apa sebenarnya saksi? Supaya saudara saksi bisa melihat dengan PO dari penyedia, Anda bisa menilai terjadinya kemahalan harga di sini atau tidak. Akibatnya apa? Karena saudara tidak meminta melampirkan bukti PO, berapa sih harga penyedia ke Subkon, saudara membandingkan dengan harga dari Bakti ke penyedia, akhirnya saudara tidak bisa meminimalisir resiko yang terjadi yaitu kemahalan harga. Gitu loh saudara saksi. Paham saudara? Paham? Paham.